Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, memuji Tuhan adalah hal yang sebenarnya sering disalah mengerti oleh orang Kristen. Kalaupun tidak disalah mengerti, sebenarnya orang memandang tindakan memuji atau menaikkan pujian itu sebagai sesuatu yang sangat sempit. Kita juga sering berpikir bahwa memuji Tuhan itu adalah hal yang kita lakukan ketika kita bernyanyi. Ketika kita merasakan hati yang tersentuh dengan nada-nada yang indah, yang membuat kita menjadi terharu biru dan ingin menangis karena lagu itu sungguh menyentuh hati kita. Atau kita pikir kita sedang memuji ketika kita nyanyi sambil mengangkat tangan dan sambil melompat-lompat, mengucapkan kata-kata dalam lagu yang riang tentang kasih setia Tuhan. Kita sering berpikir bahwa kita memuji Tuhan karena kita sedang mengatakan kalimat-kalimat tentang bagaimana Dia, Tuhan, sudah melakukan mujizat kepada kita, berbuat ini dan itu, memberikan kita ini dan itu. Kita memuji Tuhan karena apa yang Dia sudah perbuat untuk kita. Sebetulnya ini gak salah teman-teman, sama sekali tidak salah sepenuhnya. Tapi kalau kita hanya memuji Tuhan hanya karena apa yang Allah perbuat atau yang kita lihat dalam hidup kita, maka yang menjadi masalah terbesar adalah kadang di masa-masa tertentu, pada saat kita susah, pada saat kita mengalami kesulitan, lalu kita bisa saja merasa bahwa tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan di mana-mana. Kita sendirian yang harus menyelesaikan masalah kita. Nah, di situ mungkin kita merasa juga Tuhan nampaknya sedang diam-diam saja dan tidak berbuat apa-apa untuk kita. Di situ juga mungkin terjadi kita kehilangan alasan untuk memuji Tuhan. Inilah yang membuat kita menjadi pemuji-pemuji yang occasionally. Kita memuji Tuhan kalau kita mendapatkan sesuatu. Kita memuji Tuhan karena kita mengalami kemenangan. Bisa lulus dengan nilai terbaik, bisa meneruskan sekolah ke universitas pilihan yang terbaik, bahkan bisa ke luar negeri untuk studi berikutnya. Teman-teman sekalian, menarik sekali Mazmur 135 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima mau mengajak kita memuji Tuhan dengan alasan yang lebih tinggi lagi. Bukan sekedar karena apa yang kita terima dan kita alami, tapi karena Tuhan itu sendiri memang patut menerima pujian. Pemazmur memberikan 3 alasan mengapa kita memuji Tuhan. Alasan yang pertama, kita melihat dalam ayat yang pertama dikatakan, pujilah nama Tuhan, pujilah hamba-hamba Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kita adalah hamba-hambanya. Mungkin teman-teman sekalian akan mengatakan, aku kan bukan hamba Tuhan, aku juga bukan pendeta, aku juga bukan guru Injil. Itu tugas Lause Efraim, bukan tugasku. Oke, memang betul teman-teman sekalian. Dalam ayat ini dikatakan hamba-hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Kalimat yang mirip diungkapkan di Mazmur sebelumnya, dalam Mazmur 134. Tapi diungkapkan secara spesifik. Semua hamba Tuhan
yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ini memang berbicara khusus untuk orang Lewi dan para imam yang sedang bertugas khusus di waktu-waktu tertentu masuk ke bait Allah untuk mengatur persembahan. Tapi teman-teman sekalian, di Mazmur 135 ini yang tadi kita lihat, makna ini diperluas. Pemazmur bukan hanya bicara untuk para imam dan orang Lewi, karena bangsa Israel pun disebut sebagai hamba Tuhan. Mazmur ini berbicara untuk semua bangsa Israel yang berkumpul di pelataran rumah Allah yang datang untuk menyembah Dia. Engkau dan saya adalah hamba Tuhan. Seorang hamba tidak ada lagi yang selain meninggikan tuannya apapun yang dia alami. Dia tidak boleh diam. Yang lain kalau bukan hamba, silakan diam. Tapi seorang hamba tidak ada pekerjaan lain selain melayani tuannya dan meninggikan tuannya. Alasan ini sangat mendasar sekali teman-teman sekalian. Kita memuji Tuhan karena kita ini hamba-hamba Tuhan yang memang sudah seharusnya memuji Tuhan. Alasan yang kedua, pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab namanya itu indah. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia baik, teman-teman sekalian. Apakah yang dimaksud dengan baik? Kita punya definisi tentang baik ya. Kita bilang orang baik karena orang itu melakukan ini dan itu yang merupakan perbuatan baik. Kita bilang orang itu baik karena orang itu tidak jahat sama sekali sama kita. Jadi kita bilang dia itu baik. Tapi teman-teman sekalian, definisi kita tentang baik itu tidak bisa kita terapkan kepada Tuhan untuk menjelaskan kebaikan Tuhan kepada kita. Karena kebaikan Tuhan itu ada pada dirinya sendiri dan tidak kita temukan dengan definisi kita sendiri sebagai manusia yang berdosa ini. Dia baik karena karakter dia memang baik, teman-teman sekalian. Di dalam dirinya dan apa yang dia perbuat, di balik apa yang dia perbuat adalah baik adanya. Kalau kita bilang orang baik, itu kan hanya terbatas pada tindakan tertentu, bukan? Dia memberi sesuatu kepadamu, pasti kau akan mengatakan dia adalah yang baik. Kalau dia nggak memberi, engkau pasti akan mengatakan dia nggak baik. Kita juga tidak tahu sebetulnya motivasi dia berbuat ini dan itu tuh sebetulnya apa. Tapi teman-teman sekalian, Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya secara utuh dalam kebaikannya. Alasan yang ketiga, pemazmur mengatakan, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Ada apa dengan Yakub? Ada apa dengan Israel? Israel nama lain dari Yakub. Kalau dipikir-pikir, apa lebihnya Yakub ini sampai Tuhan mau menamakan atau memakai dia sebagai kemudian bangsa yang begitu besar? Kalau dipikir-pikir, mengapa juga Tuhan mau mengambil Israel menjadi bangsanya? Padahal banyak bangsa-bangsa lain yang jauh lebih maju dan beradab. Kenapa sih Tuhan mau capek-capek berelasi dengan Israel yang kerjanya melawan Tuhan terus-terusan dan bolak-balik mengkhianati perjanjian mereka dengan Tuhan? Teman-teman sekalian, gak ada alasan lain. Tuhan memang mengasihi Israel, sehingga Ia mengambil Israel menjadi bangsanya dan milik kesayangannya. Inilah pekerjaan keselamatan yang sekarang juga kita terima di dalam iman. Bahkan kita yang berdosa ini juga mengambil dan menjadi bagian bagi anak yang dikasihinya. Kita menjadi milik kepunyaannya. Apalagi yang cukup untuk menjadi alasan kita untuk tidak memuji Tuhan? Dengan hanya berpikir bahwa aku memiliki Tuhan dalam hidupku, itu saja sudah cukup membuat kita sepatutnya dalam seluruh aspek kehidupan kita memuji nama Tuhan.
Teman-teman sekalian, hari ini pemazmur memberikan kepada kita alasan yang sangat mendasar mengapa kita harus memuji nama Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita diciptakan memang untuk memuji Dia. Bukankah ini merupakan hak istimewa bagi setiap kita yang percaya dan mengenal Allah untuk dapat memuji dan meninggikan nama-Nya? Mari datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan lewat pujian yang kita nyatakan kepada-Nya, lewat kehidupan dan tindakan kita yang terus memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom Pinangsia Teens. Senang sekali bisa menyapa saudara hari ini. Kiranya kasih dan damai daripada Kristus menyertai kita sekalian. Sehubungan dengan Sunday Service Teens GKI Pinangsia yang tayang setiap hari Minggu dan A Moment with God yang tayang setiap hari Kamis, maka melalui kesempatan ini saya ingin menginformasikan bahwa mulai bulan April 2023 sampai seterusnya, seluruh agenda tayang dari remaja GKI Pinangsia akan diupload melalui kanal YouTube GKI Pinangsia. Oleh karena itu, jemaat sekalian di bulan yang akan datang dapat mengakses tentang kami di channel YouTube GKI Pinangsia. Terima kasih untuk jemaat dan simpatisan yang telah subscribe dan mengikuti channel ini sejak awal sampai akhir. Sampai jumpa dalam momen berikutnya di channel YouTube yang baru, dan nantikan karya-karya yang kami bagikan untuk kita bersama-sama saling menguatkan dan saling memberkati sebagai komunitas yang bertumbuh dan memuridkan. Tuhan berkati saudara sekalian.